Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Firman Alimuddin di Bedah Tabloid Media Umat di Mahi TV, berbagi inspirasi, raih keberkahan ilahi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara yang insya Allah menjadi salah satu acara yang inspiratif dan ditunggu-tunggu, yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan keleluasaan, sehingga masih bisa ada di kajian kali ini, di ngobrol-ngobrol sore kali ini. Selanjutnya juga kita tidak lupa salat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan memegang teguh Islam dan dakwah Islam hingga yaumil akhir nanti. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya akan ditemani pembicara yang akan ngobrol bersama-sama dengan kita di Bedah Tabloid Media Umat kali ini. Dimana kali ini adalah edisi yang ketiga, yang juga terbit untuk edisi 308, untuk edisi 4-17 Maret 2022. Kepada para penonton yang ada di YouTube, nanti mungkin bisa melihat nih warna hijau-hijau seperti ini, yaitu judulnya Negara Pemalak Rakyat Makin Menderita. Nanti kita akan membahas dari A sampai Z ya, terkait dengan bagaimana isi dari media umat ini. Tentu saja saya tidak sendiri. Di sore kali ini saya ditemani seorang reviewer tabloid. Jadi nanti ada yang mereview isinya, yang membahas isinya bersama pembicara yang akan ngobrol-ngobrol ya, lebih tepatnya terkait dengan isi media umat kali ini, yaitu ada Ustadz Nazar Ali. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bandung sedang dingin-dinginnya. Dari rumah hujan Ustadz? Alhamdulillah belum hujan ya. Oh, belum hujan ya. Di sini tadi sempat rintik-rintik. Perjalanan lancar Ustadz? Alhamdulillah. Lancar ini, agak naik-naik. Kemarin sempat ada Omikron naik, beberapa kawan saya lihat agak kena. Sehat semua keluarga Ustadz? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kali ini kita bersama Ustadz Nazar Ali yang akan membahas tabloidnya, dimana kali ini kita akan membahas terkait dengan di edisi 308 ini. Ustadz sudah, kalau saya boleh tahu, Ustadz sudah berapa lama berlangganan media umat? Wah, sudah kira-kira berapa lama tuh? Lebih dari 1 tahun? Dari edisi pertama. Oh, dari edisi pertama. Iya, ini sudah edisi 308. 308. Setiap bulan terbitnya 2 kali. 2 kali. Iya. Berarti 150 bulan. 150 bulan berarti kalau banyak ya. Lebih dari 10 tahun berarti pasti. Ya, betul. Lebih dari 15 tahun? Belum, nampaknya belum 15 tahun. Lebih dari 10 tahun. Sehingga saya tahun. 2008 atau 2008 ya. Wah, lebih dari 10 tahun gitu. Nah, artinya sangat dekat dengan tabloid media umat ini sendiri. Kalau boleh kasih review ini, apa pandangan Ustadz terkait dengan tabloid media umat ini secara umum, dan ada cerita nggak yang pernah menarik terkait tabloid media umat ini sendiri dulu Ustadz? Iya. Memang tabloid media umat ini luar biasa ya isinya ya. Kalau kita ikuti dari mulai edisi yang pertama, dia senantiasa konsisten membahas hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah keumatan yang kekinian. Jadi hal-hal yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sedang viral begitu ya, sedang jadi bahan pembicaraan, itu selalu diangkat menjadi tema utama. Dan uniknya renyah bahasanya. Betul, selain renyah karena memang ditulis oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu ya, para penulis handal, juga yang menjadi hal yang positif ya, hal nilai plus dari tabloid ini dibandingkan tabloid yang lain adalah bahwa dia senantiasa mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dari sudut pandang Islam. Ya, betul. Ya, sehingga kita sebagai muslim punya
punya guide ya, punya panduan tentang bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang sekarang berkembang di tengah masyarakat, dilihat dari sudut pandang agama kita. Oke, recommended berarti. Sangat rekomendasi. Sangat recommended. Iya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke tabloidnya. Jadi tabloid edisi kali ini di depannya ada kartu Indonesia Sehat. Jadi foto kartu Indonesia Sehat. Di sini juga ada satu tokoh yang cukup melegenda ya, Ustaz ya. Ini Pak Ihsanuddin Nursi, yang nanti juga ada wawancara dengan beliau di sini. Yang artinya kalau misalnya di sini ada kartu Indonesia Sehat, di sini ada BPJS Ketenagakerjaan, maka berarti bahasannya tentang jaminan sosial, itu tentang BPJS dan terkait dengan jaminan kesehatan. Nah, saya langsung masuk saja. Jadi saya mau review dulu keseluruhan Ustaz. Dari awal tabloid ini dibuka sedikit, boleh Ustaz? Boleh sambil bareng-bareng kita buka? Ya. Nah, di halaman 3 ini di editorial itu ada tentang pelajaran dari krisis Ukraina. Jadi ada krisis Ukraina. Oh, di sebelah kiri juga ini ada media pembaca terkait dengan bagaimana pembaca. Oh, di tabloid ini kan juga selalu pembaca boleh mengirimkan komentar-komentar. Itu di sini tentang ada wayang, puisi dan Islamofobia, ada azan. Udah pernah nyoba belum Ustaz ngirim ke sini? Komentarnya? Oh, belum pernah. Belum pernah. Sekali-sekali harus dicoba tuh. Betul, Ya. betul. Jadi saya juga belum pernah, kayaknya mau nyoba lah biar biar eksis gitu ya. Nah, di sini ada pelajaran dari krisis Ukraina, artinya Rusia dan Ukraina, di mana sempat mengikuti juga Ustaz ya. Saya mencatat ada beberapa catatan bahwa krisis Ukraina ini juga mengungkap kebobrokan terkait tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ya Ustaz ya. Betul, betul. Kalau kita lihat kan seakan-akan jadi pahlawan, ternyata lepas tangan, Betul, gitu. Yang betul. bahkan awalnya kalau nggak salah kan yang meminta masuk NATO Amerika ya. Iya. Yang minta Iya. Ukraina untuk masuk NATO kan, ayo. Tapi Iya. habis itu angkat tangan gitu. Ya, memang awalnya kan NATO mengundang Ukraina dan Georgia waktu itu Iya. di pertemuan tahun 2008 seingat saya. Itu sebenarnya proksi ya terhadap Rusia. Rusia ya. Ya, jadi ingin manas-manasin Rusia. Kayak gitu ya. Jadi kayak keluarga lain manggil saudara itu, dan seakan-akan mau diangkat jadi kartu keluarga, masukin kartu keluarga lain. Betul, betul. Ya. Terus juga padahal ini juga menunjukkan bahwa politik luar negeri negara-negara barat ini bersikap seakan-akan Amerika itu jelek, tapi juga Rusia juga sama-sama aja sebetulnya. Artinya bahwa tidak lantas kemudian Amerika punya politik yang tarik ulur dan seakan-akan mau mengadu domba, tapi juga sama aja gitu. Bagaimana Rusia juga melakukan hal yang sama. Artinya kalau di sini juga disampaikan bahwa sampai kapanpun umat Islam itu tidak memilih pengaruh. Di paragraf ketiga itu terakhir mau dinyatakan bahwa yang untuk menentukan dalam dunia internasional itu ya mau nggak mau harus ada entitas politik internasional juga itu. Bahkan saya sedikit dengar ininya kan ceknya mengatakan mau ngirimin ikut terlibat gitu, yang mana kita tahu ceknya mayoritas Islam ya saat Betul, ceknya mau ngirimkan ribuan tentara gitu, dan ya hati-hati gitu bahwa sudah ya mengirimkan berapa 6 sampai 8 ribu kalau tidak salah yang dikirimkan gitu. Dan sebetulnya disayangkan ya Ustaz ya, terlibat. Dan itu ada tanggapan ini kan catatan Ustaz, karena nanti nggak ada bahasan ini lagi nih sedikit terkait dengan tadi itu ada keterlibatan ceknya juga masuk dan umat Islam. Bahkan ada imam Ustaz yang imam Rusia yang bilang tolong kami Ukraina ya, imam Ukraina yang bilang tolong kami. Ya kalau tentang CES-nya sendiri kan ini unik ya. CES-nya itu kan bagian dari dulunya Uni Soviet. Tapi ketika terjadi Glasnost dan Perestroika tahun 1989 itu perpecahan ya, USSR atau Uni Soviet itu pecah. Beberapa wilayah itu berhasil memisahkan diri jadi negara yang berdaulat seperti Ukraina ya, Uzbekistan, Tajikistan, Latvia dan seterusnya. Nah, Chechnya juga sudah berusaha untuk itu. Dan dari awal mereka konsisten ingin memisahkan diri dari Rusia ya. Tapi akhirnya di kemudian hari ada segolongan pejuang ya yang mungkin
tergoda ya, ingin meraih kekuasaan di Chechnya, sehingga malah bersekutu dengan Rusia. Ya, itu ayah dari presiden Chechnya yang sekarang. Dia malah bersekutu dengan Rusia. Kadyrov ya. Ya, tapi kemudian dia dibunuh oleh mujahidin yang lain yang tidak suka dengan beliau, dan ayahnya, dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang sekarang jadi presiden Chechnya. Hanya presiden Chechnya yang sekarang itu sangat dekat dengan Rusia, khususnya dengan Putin ya. Bahkan digambarkan dia sebagai ketua negara federasi yang paling loyal terhadap Putin. Makanya kalau kita lihat kan negara-negara federasi di Rusia ada beberapa ya, tapi itu tidak ada satupun yang sevokal presiden Chechnya ini, dan langsung ngambil aksi juga. Ngambil aksi ya, untuk kemudian membantu Rusia di. Karena saya pernah baca sempat ada gerakan mujahidin ya di daerah Chechnya itu. Betul. Sehingga mereka punya sebelum ada pengkhianatan, semuanya kompak melakukan perlawanan terhadap Rusia. Dari tahun 90 itu kompak. Nah, mulai perpecahan terjadi itu di tahun 2000-an. Tahun 2000-an sudah terjadi pecahan, dan memang puncaknya sekitar tahun 2010 ya, karena ada pengkhianatan, dan pengkhianat ini memang disokong oleh Rusia. Akhirnya dialah yang kemudian menjadi pemenang di konflik tadi gitu. Artinya sebetulnya disayangkan ya posisi umat Islam. Bahkan sebagian mujahidin kita juga tahu mereka tuh kalau di sana jenggotnya panjang, mazhabnya kental gitu. Dagestan dan Rusia dan Chechnya kalau nggak salah. Sangat disayangkan secara politik ya. Dagestan tuh Habib ya. Ya, Habib Nurmagomedov. Oke, nanti mungkin ada pembahasan khusus tentang itu. Lalu kita masuk ke media utamanya, Ustaz. Jadi di sini ada judul 4 gulipat cara cepat dapat uang rakyat. Itu sindiran sebetulnya gitu, bahwa hari ini negara kelihatannya kalau pengen cari uang cepat, selain bikin surat utang, ngambil dari uang-uang yang memang rutin ada, gitu, iuran-iuran gitu. Pak RT kalau di sebuah komplek gitu, Pak RT lagi butuh duit, daripada dia pinjam sana sini, udahlah iuran ini aja lah ambil misalnya gitu. Iuran sampah lah dan sebagainya, karena pasti ada gitu. Nah, di sini dibuka dengan langsung ke bahasannya, bahwa ada kisah nih disebutnya Jack yang dia buru-buru pengen perpanjang SIM, karena katanya padahal masih 5 bulan lagi, karena dia pengen supaya jangan sampai nggak bisa, karena aturan selanjutnya adalah harus bayar BPJS untuk perpanjang SIM gitu. Harus menjadi anggota BPJS. Ya, menjadi anggota BPJS, atau kalau dia ini disebutnya bahwa kartunya udah nggak aktif nih Jack nih gitu. Artinya dia harus bayar lagi nih, ngelanjutin. Mungkin dia sudah peserta tapi dia nggak bayar gitu karena boro-boro bayar BPJS gitu. Lagi sulit gitu. Artinya narasinya dengan kisahnya Jack ini nih. Mungkin kalau ditulis Jakarta jadi disebutnya Jack. Kalau di Bandung mungkin disebutnya Viking ya. Oh ya enggak ya? Ya. Nah, di sini di poin di awal disebutkan bahwa ternyata salah satu yang menjadi masalah sekarang ini adalah diwajibkannya BPJS menjadi syarat ngurus administrasi. Betul. Artinya di sini dikatakan seluruh rakyat Indonesia itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena kalau tidak bisa ngurus administrasi. Itu yang awal ya, Ustaz ya. Sudah menduga akan terjadi kewajiban itu, karena dulu kan tidak gitu, artinya milih gitu. Sudah ada dugaan ke situ, Ustaz, sebelumnya? Iya, sudah ada. Iya. Tepat berarti dugaannya nih. Tepat. Senayang berarti ini. Iya, betul. Karena memang dari mulai disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ya, sudah dicantumkan di sana bahwa keanggotaan di dalam BPJS itu bersifat wajib. Ya. Bahkan waktu itu ditargetkannya sebetulnya di tahun 2010 ya. Ini kan undang-undang sudah cukup lama. SJSN ya. Ya, sudah cukup lama ya umurnya. Tahun 2004 sekarang 2022 berarti udah 18 tahun.
di tahun 2010 itu sudah ditargetkan mungkin semuanya ya. 100% harus ikut. Ya, memang mungkin karena ada persoalan administratif juga di lapangan yang tidak semudah dilaksanakan, jadi ini molor sampai sekarang. Nah mungkin ini satu cara ya. Iya. Shortcut. Iya. Kalau nungguin masyarakat ya untuk mandiri, daftar kan susah gitu ya. Susah, betul. Dihimbau nggak nurut. Iya. Akhirnya harus diancam. Betul. Ya, diancamnya tadi dengan dipersulit dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administratif ketatanegaraan. Yang itu sebetulnya merupakan hak. Ya betul hak ya. Jadi mengurus SIM, mengurus SKCK, kemudian bahkan untuk umroh haji sekalipun harus punya BPJS. Ironis sekali sebetulnya ya. Artinya wajibnya ini sebenarnya bisa diprediksi dari SJSN sudah ada wajib. Ya. Itu secara umum artinya nanti masih ada 40 juta orang katanya yang belum mendaftar. 40 juta orang yang belum mendaftar dan memang harus dinaikkan. Di sini di bahasan kedua ada tambahan lagi nih, kemarin rame-rame jaminan hari tua, JHT. Kalau di sini kan dikatakan bahwa JHT ini ditunda sampai nanti usia pensiun. Sampai nanti usia pensiun, padahal pada aturannya JHT itu bisa diklaim 1 bulan setelah pekerjaan gitu. Nah, di sini katakan punya selidik menurut BPJS Ketenagakerjaan total dana program JHT mencapai 375 triliun dan itu naik sebetulnya 10,2%, sementara uang itu tidak dipegang karena sudah dialihkan ke yang lain-lain. Gimana tuh terkait JHT ini sendiri, terkait dengan juga tadi ternyata uangnya nggak dipegang gitu. Iya, tapi khusus untuk JHT ini kan sudah ada revisi ya. Dari Menaker sendiri. Karena banyaknya kontra ya, banyaknya protes bahkan demo ya. Iya betul. Ya mungkin karena pemerintah juga ingin mengurangi kegaduhan yang terlalu banyak ya, apalagi sekarang menjelang pemilu 2024. Akhirnya untuk kebijakan JHT ini dikembalikan lagi ke peraturan Permenaker tahun 2015 ya, yang bisa diambil kan 1 bulan. Cuma yang unik memang di dalam kasus tersebut saya melihat entah presiden ini memang nggak memantau kinerja menterinya betul. atau sengaja menterinya yang dikambing hitamkan gitu ya. Betul. Ketika muncul banyak kontra itu justru kan presiden di sana bersikap seolah-olah dia menyesalkan adanya kebijakan tersebut. Cuci tangan. Ya betul. Padahal kan logikanya itu kan kebijakan dari pembantunya sendiri. Iya betul. Yang angkat juga dia. Yang pilih dia gitu. Harusnya dia tahu lah ada kebijakan tersebut gitu ya. Ini seakan-akan cuci tangan dan seakan-akan justru jadi pahlawan kan. Dan sebenarnya sih sering banget. Sering banget. Presiden di negeri Wakanda ini kayak gitu. Ya sering banget. Ya. Dan itu tadi saya bahwa ternyata menurut para ekonom kan uangnya nggak dipegang. Betul. Sebenarnya kan itu ya salah satu kenapa itu ditahan, tiba-tiba buruh yang PHK kemarin katanya nyampe 3 jutaan orang itu minta duitnya kan dari mana duitnya karena ada di tempat ya, kondisi pandemi kemarin kan banyak terjadi PHK. Iya betul. Saya kemarin sempat lihat podcast Serikat Pekerja itu katanya nyampe 3 sampai 4 juta orang gitu. Bayangin kalau 3-4 juta orang itu minta duitnya diklaim, wah itu ya nggak ada gitu karena ada di sini dikatakan bahwa 65% tuh diimitasikan pada obligasi dan surat berharga gitu. Artinya di 92% surat utang negara yang mana itu nggak liquid lah istilahnya gitu. Dan itu sebetulnya kalau mau jujur mah harusnya sejak awal bilang gitu aja gitu. Duitnya belum ada kalau mau diambil gitu. Duitnya lagi kepake gitu kan. Oh iya ya. Itu bahasa yang lebih membumi gitu. Aduh maaf duitnya belum ada lagi kepake gitu kalau pas ada yang nagih biasa gitu tuh. Kalau ditagih itu. Lalu usia pensiun TNI diperpanjang itu terkait dengan di sini tuh, dan katanya ada kemungkinan ini juga ada beberapa kalangan bilang bahwa ini bisa merembet ke yang lain-lain. Itu untuk menahan keuangannya. Dan ini yang menarik kalau menurut saya nih Ustaz, yang di ONH juga ternyata naik. ONH naik yang awalnya 2019 2020
Udah mah naik, ngantrinya lama gitu. Betul. Ngantrinya lama, jadi 45 juta, tadinya 35,2 juta. Dan sama di sini di paragraf akhir-akhir dikatakan bahwa dana haji dalam bentuk tunai itu tinggal 18 miliar. Padahal menurut BPHK tahun 2021 itu ada 158,88 triliun. Cuman 18 miliar gitu. Ya gitu, artinya sama nih, kasusnya bisa jadi sama ya, bahwa uangnya nggak ada sebetulnya. Jadi orang yang mau berangkat sekarang dibiayai lewat kenaikan itu dibiayai kayak ya nggak sih, kalau kita di dunia bisnis kan duit nggak ada nih, naikin yang daftar supaya itu jadi selisih buat bayar yang ini gitu. Iya, ya. Yang lucu di sini kan disebutkan juga ya, salah satu alasannya itu karena adanya biaya-biaya lain. Salah satunya adalah karantina ya, lantaran COVID-19. Padahal kebijakan terbaru dari pemerintah Saudi sekarang sudah tidak ada lagi karantina di sana. Iya. Jadi untuk perjalanan luar negeri, sudah tidak ada karantina. Yang ada karantina justru ketika mereka misalnya umroh ini kembali dari Saudi. Iya. Di sananya nggak ada karantina. Iya. Di sini. Kembali dari sana justru di karantina. Iya betul. Dari sana justru di karantina. Tapi memang sempat ramai kalau sempat itu kan Pak Sandiaga Uno itu kan sempat bongkar bahwa ada mafia karantina. Betul. Sempat ada yang menghabiskan pariwisata. Ya maksudnya orang, dan ada mafianya ternyata gitu. Selain PCR, selain swab gitu, mafianya ada juga. Dan sekarang juga PCR tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi ke Saudi. Ke Saudi itu tidak wajib. Mau positif juga boleh. Orang saya ngeliat kemarin kalau ada laga tinju UFC di Amerika nggak ada yang pakai masker. 30.000 orang, 28.000 orang gitu. Ya begitulah. Nah, bahkan ada nih sentilan sebelum ke paradoks yang paling akhir, di atas ada main golf 3 miliar. Jadi ternyata dalam ada di Twitter itu ada @rakyat pekerja itu sempat bilang bahwa ada dana buat main golf 3 miliar gitu. Meskipun menurut keanggotaan golf itu, menurut direktur utamanya di rootnya BPJS, katanya itu keanggotaan yang sebelumnya, artinya ya berarti pernah gitu, meskipun kalau sekarang nggak ada gitu. Jadi buat main golf 3 miliar gitu, waduh lumayan tuh gitu. Dan yang terakhir nih yang menjadi paradoks adalah justru ketika rakyat diperas, ditekan habis-habisan, yang terjadi adalah para konglomerat, pengusaha-pengusaha yang katanya tax amnesty-nya dia mencapai 11.000 triliun, dikasih banyak sekali simulasi jadi banyak stimulus gitu yang dikasih untuk di masa pandemi gitu. Setidaknya tercatat 60,7 triliun gitu yang memang sudah dikasih kepada para pengusaha ini. Artinya paradoks gitu, seakan-akan nggak bisa ngelihat mana yang butuh dibantu, mana yang butuh justru harusnya bisa bareng-bareng gitu. Gimana terkait paradok ini? Ya betul ya. Jadi di tengah-tengah kesulitan masyarakat ya akibat pandemi yang 2 tahun terakhir ini kita alami, ya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah segera berakhir. Nampaknya begitu ya. Sekarang akhir-akhir ini sudah banyak negara-negara yang sudah menurunkan statusnya dari pandemi menjadi endemi ya. Ya endemi. Inggris sudah ya. Malaysia bentar lagi. Ya. Sehingga dianggap sebagaimana penyakit-penyakit pada umumnya. Kenapa kena COVID? Oh beli Decolgen, gitu ya. Iya. Cerita teman saya itu ada yang di Inggris ya, ketika di PCR kemudian positif, hanya disarankan untuk beristirahat saja. Disarankan, bukan diwajibkan. Disarankan itu hanya disarankan untuk istirahat saja. Ya, sebagaimana kalau kita lagi flu, lagi batuk, ya kita disarankan untuk istirahat. Atau paling nggak pakai masker paling. Ya tapi itu pun disarankan, bukan diwajibkan. Iya betul. Jadi ketika mereka tetap beraktivitas normal saat ini, ya dibiarkan. Gitu ya. Kemarin Ratu Inggris juga sama tuh, COVID tapi tetap beraktivitas normal gitu di Inggris. Memang di Indonesia cukup terlambat ya kebijakannya, dan sekarang juga tidak. Masih ada stok. Ya belum semuanya dianggap. Masih ada stok yang butuh dihabiskan. Normal, gitu. Karantina masih ada, meskipun terakhir kabarnya 1 hari ya.
Dari sebelumnya 14, kemudian 10, 7, 5, 3, Iya, dan terakhir sekarang 1 hari. Masih ada gitu ya. Ya, terkecuali buat para pembalap di Mandalika. Wah, itu tanpa karantina. Eksklusif. Itu eksklusif. Karena ruang terbuka. Di tengah kesulitan masyarakat ya akibat pandemi yang luar biasa ini, ternyata di awal tahun kemarin pemerintah memberikan hadiah yang luar biasa. Ya, banyak kebijakan-kebijakannya yang justru bukan membantu kesulitan tapi malah semakin menyulitkan. Ya, semakin membebani masyarakat. Yang tadi oleh Kang Firman sudah disebutkan ya, beberapa contohnya yang disebutkan di dalam media umat ini juga ya. Yang pertama jelas terkait dengan keanggotaan BPJS. Ya, ini ironis sekali sebetulnya. Memang betul bahwa ini merupakan amanah dari undang-undang. Tapi sebetulnya undang-undangnya sendiri sudah lama kita gugat. Ya. Dari sisi tadi bahwa ini tidak sesuai dengan filosofis negara yang seharusnya. Negara yang seharusnya ini kan benar-benar melaksanakan fungsinya dengan cara menjamin ya, seluruh kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terkecuali. Ya, itu filosofis negara yang seharusnya. Tanpa kemudian meminta imbalan atau meminta iuran terlebih dahulu. Kan konsep BPJS itu ya sebetulnya yang pertama bukan negara yang menjamin kan, tapi rakyat itu sendiri. Betul. Ya. Mengalihkan sebetulnya tanggung jawab yang tadinya yang namanya jaminan itu harusnya dilakukan oleh negara atau diserahkan atau dijaminkan oleh negara, sekarang dijamin oleh rakyat itu sendiri. Ya. Dengan cara tadi melakukan iuran. Ya. Melakukan iuran. Nah, bagaimana yang tidak iuran? Ya tidak dijamin kan berarti. Iya. Berarti secara filosofis negara sebetulnya tidak menjamin. Kayak ayah ngomong ke anak kandungnya, kamu boleh makan 3 kali sehari, tapi kudunya tor. Ya kayak gitu aja. Kan kita nggak gitu kali kalau sebagai ayah gitu. Betul ya. Jadi ini tidak sesuai dengan nama undang-undangnya. Kalau undang-undangnya namanya kan keren ya. Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tapi dalam rinciannya justru yang ada adalah Sistem Asuransi Sosial. Iya. Yang kemudian dikelola oleh BPJS. Iya. Ya, berarti tidak sesuai dengan namanya. Karena kalau yang namanya asuransi, orang baru bisa terjamin ketika dia membayar premi. Premi, betul. Ya. Siapa yang menjamin? Ya preminya itu sendiri, bukan negara. Iya. Ya, bukan negara. Justru negara di sini terlepas ya, berlepas tangan. Nah, yang ironi selanjutnya adalah ketika uang premi ini justru nantinya kemudian digunakan kembali untuk membiayai aktivitas negara dalam bentuk investasi di surat utang negara. Iya, betul. Itu kan untuk menutupi defisit APBN. Iya, betul. Padahal di sisi lain negara sudah memunguti pajak yang begitu besar ke masyarakat. Ya, segala hal itu dipajak. Dan tambah banyak. Iya. Kita ini bukan tiap tahun sebetulnya bayar pajak bagi yang punya NPWP, bukan. Iya. Tapi kita ini tiap hari bayar pajak. Iya, betul. Kita beli bensin, itu ada pajaknya. Dimakan. Kita bayar listrik, ada pajaknya. Ya kan? Kita beli kuota, ya, ada pajaknya. Apa? Nggak ada satupun. Bahkan beli satu permen sekalipun itu ada pajak. Iya, ada pajak. Ya, ada pajaknya di sana. Makanya sebetulnya kita tuh tiap hari, tiap kita melakukan transaksi itu pasti kita tuh kena pajak. Ya. Nah, tadi pajak itu secara membabi buta ya diambil dari masyarakat. Di sisi lain untuk kebutuhan masyarakat, jaminannya masyarakat, mereka sendiri harus iuran lagi. Iya. Sudah itu iurannya dipakai juga oleh negara. Iya, betul. Ya, untuk membiayai kekosongan APBN tadi. Nah, APBN-nya kenapa bisa kosong? APBN-nya kenapa bisa minus? Karena salah satunya justru APBN-nya itu digunakan untuk membiayai para konglomerat. Iya, betul. Ya, untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan bisnis mereka yang selama pandemi katanya lesu. Ya, betul. Nah, ini yang disebut paradoks tadi gitu ya. Padahal di sisi lain juga PHK tinggi kan. Betul. PHK berjuta-juta gitu. Ya PHK itu. Ya, ini sangat-sangat ironis ya. Ironis dan paradoks ya. Ini ada selanjutnya, tapi sebelum kita lebih dalam terkait dengan bagaimana sebetulnya Islam itu sendiri memandang terkait dengan jaminan sosial, saya mau kita buka-buka dulu yang rubrik-rubrik selanjutnya dan memberitahu kepada pemirsa di YouTube juga. Nah, di sini ada
Di halaman 10 ini ada aspirasi. Ini ada tokoh-tokoh yang pendapat ya. Ada di sini ada terkait dengan bagaimana negara pemalak dan rakyat tanpa sengsara. Ada wartawan senior Pak Asyari Usman mengatakan bahwa ini lebih pro ke orang yang kaya, mungkin yang tadi ya. Ya, yang justru dibalikan untuk dan nggak sedikit 63 triliun gitu. Lalu ada Pak Salamuddin Daeng, negara nggak ada uang, ya betul karena pajaknya dari situ, iuran di luar pajak itu juga dipakai gitu. Pak Ismail Yusanto, negara pemalak, sebagaimana yang tadi gitu. Kayak kalau nanti ada bahasan bahwa kalau negara udah nggak punya uang, tiba-tiba ngelihat di mana nih yang ada uang nih, yang ada uang ya. Sempat dana zakat juga, sempat jadi wah luar biasa. Itu. Kas masjid juga pernah. Ya luar biasa. Ada M. Rizal Taufikur Rahman, ada masalah keuangan. Pak Marwan Batubara, ada Pak Mardhani Alisera, di mana semuanya sepakat bahwa ini negara yang pemalak. Di sini di halaman 11 ini rubrik khusus yang biasanya diisi oleh Kiai Rohmat S. Labib terkait dengan telaah wahyu. Jadi di sini bahasannya terkait dengan ancaman kepada orang kafir. Ini hati-hati nih, bisa disebut radikal nih kalau bilang-bilang kafir nih. Kemarin kata BNPT ya kalau yang mengkafirkan orang gitu. Ya ini susah nih di Indonesia ya.